Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 636B26 Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Selipi. Perkenalkan, nama saya Aulia Kusuma dengan NIM 63231462 dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Najwa Alia dengan NIM 63230906. Saya Fortunata Aurelia Natasia Jagong dengan NIM 63231047. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah metode penelitian akuntansi yang berjudul Perilaku Pemisahan Keuangan Pribadi dan Usaha pada Pedagang kaki lima di Pasar Selipi, studi kualitatif. Selanjutnya, saya akan memaparkan latar belakang dari penelitian kami. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memegang peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kadin pada tahun 2023, jumlah UMKM di Indonesia sudah mencapai 66 juta unit. Sektor ini juga berhasil menyerap 97% terhadap kerja, serta menyumbang 61% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional. Namun di balik kontribusi yang besar tersebut, Bank Indonesia mencatat bahwa sebagian besar UMKM masih memiliki kebiasaan mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha mereka. Masalah ini berkaitan erat dengan data dari OJK dan BPS tahun 2024 yang menunjukkan bahwa tingkat literasi atau pemahaman keuangan masyarakat kita baru mencapai 65,43%, padahal tingkat akses terhadap layanan keuangan atau inklusi keuangan sudah mencapai 75,02%. Hal ini menandakan bahwa banyak pelaku usaha yang sudah bisa mengakses modal atau perbankan, tetapi belum memahami cara mengelola dan mencatat keuangan dengan baik. Fenomena nasional tersebut kami temukan secara nyata di lapangan, khususnya pada pedagang kaki lima di Pasar Selipi. Dalam pengamatan kami, para pedagang di sana masih mencampurkan uang untuk keperluan dalam keluarga dengan modal usaha tanpa adanya pencatatan yang jelas. Ketika kami melihat penelitian terdahulu, mayoritas pembahasan masih didominasi oleh metode kuantitatif yang hanya berfokus pada angka atau statistik mengenai seberapa besar pedagang yang belum melakukan pemisahan keuangan. Oleh karena itu, penelitian kami hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menggali lebih mendalam mengenai alasan mengapa dan bagaimana para PKL memaknai pemisahan keuangan dari sudut pandang mereka sendiri. Kami berharap pemahaman yang mendalam ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk menyusun strategi edukasi dan pendampingan keuangan yang benar-benar tepat sasaran bagi para pedagang. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar pedagang kaki lima di Pasar Selipi masih mencampurkan keuangan pribadi dan keuangan usaha dalam aktivitas sehari-hari, sehingga menyulitkan pengendalian arus kas secara akurat. Yang kedua, adanya pencatatan keuangan yang jelas dan struktur menyebabkan pelaku usaha tidak dapat mengetahui kondisi keuangan usahanya secara nyata, termasuk besaran keuntungan, kerugian, maupun perkembangan modal dari waktu ke waktu. Yang ketiga, perilaku pencampuran keuangan pribadi dan usaha tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya pengetahuan akuntansi, melainkan juga dipengaruhi oleh kebiasaan, pola pikir, kondisi ekonomi, serta cara pandang usaha yang menganggap kebutuhan pribadi milik usaha sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang terakhir, yang keempat, penelitian mengenai pengelolaan keuangan UMKM yang sudah ada umumnya bersifat kuantitatif dan belum menggali secara mendalam pengalaman serta alasan nyata yang melatar belakangi perilaku keuangan pedagang kaki lima dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pedagang kaki lima di Pasar Selipi memahami pentingnya pemisahan keuangan pribadi dan keuangan usaha dalam menjalankan aktivitas usahanya sehari-hari. Yang kedua, bagaimana praktik pengelolaan keuangan yang telah diterapkan oleh pedagang kaki lima di Pasar Selipi dalam menjaga keberlangsungan usahanya. Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi pedagang kaki lima dalam melakukan atau tidak melakukan pemisahan keuangan pribadi dan usaha. Selanjutnya, mengenai ruang lingkup penelitian, kami membaginya ke dalam 3 poin utama, yaitu subjek, objek, dan metode penelitian. Yang pertama ada subjek penelitian. Penelitian kami berfokus pada pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Pasar Selipi Jaya, Jakarta Barat. Kriteria yang kami pilih adalah pedagang yang sudah berjualan minimal 1 tahun dan mengelola keuangan usahanya sendiri secara mandiri. Yang kedua, objek penelitian.
Yang kami teliti adalah perilaku pemisahan keuangan pribadi dan keuangan usaha, termasuk bagaimana cara pandang, kebiasaan, serta alasan dibalik praktik keuangan mereka sehari-hari. Yang terakhir, metode penelitian. Kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara wawancara mendalam dan observasi langsung. Tujuannya adalah untuk menggali pengalaman nyata dan makna dari sudut pandang pedagang, sehingga penelitian ini tidak mengukur angka atau menguji pengaruh variabel secara statistik. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya masuk penelitian, yaitu memahami bagaimana pedagang kaki lima di pasar Selipi memaknai pentingnya pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha dalam aktivitas usaha sehari-hari. Menganalisis praktik pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh pedagang kaki lima di pasar Selipi, khususnya terkait pencatatan keuangan, pengelolaan arus kas, serta penggunaan modal usaha. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang kaki lima dalam melakukan atau tidak melakukan pemisahan keuangan pribadi dan usaha, seperti kebiasaan, pola pikir, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan kebutuhan keluarga. Selanjutnya yaitu manfaat teoritis. Memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu akuntansi perilaku dan pengelolaan keuangan pada sektor usaha mikro. Selanjutnya yaitu manfaat teoritis. Memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu akuntansi perilaku dan pengelolaan keuangan pada sektor usaha mikro. Menambah referensi akademik berbasis pendekatan kualitatif mengenai perilaku keuangan UMKM. Menjembatani kesenjangan antara teori akuntansi formal dengan praktik pengelolaan keuangan di sektor informal. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait perilaku pemisahan keuangan pribadi dan usaha. Selanjutnya yaitu manfaat praktis. Meningkatkan pemahaman pedagang kaki lima mengenai pentingnya pemisahan keuangan pribadi dan usaha. Membantu pelaku usaha mengelola arus kas, laba, dan modal usaha dengan menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga keuangan dalam merancang program edukasi dan pendampingan yang tepat sasaran. Mendorong profesionalisme, stabilitas, dan keberlangsungan usaha mikro dalam jangka panjang. Yang selanjutnya adalah 2.1 teori umum. Yang pertama yaitu akuntansi. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokan, dan penyajian informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, akuntansi UMKM. Akuntansi UMKM merupakan proses pencatatan dan pengelolaan keuangan sederhana untuk mengetahui kondisi keuangan usaha seperti pemasukan, pengeluaran, dan laba usaha. Konsep entitas ekonomi. Konsep entitas ekonomi menjelaskan bahwa keuangan usaha harus dipisahkan dari keuangan pribadi agar kondisi usaha dapat diketahui secara jelas dan objektif. Selanjutnya, yang keempat yaitu pengelolaan keuangan usaha. Pengelolaan keuangan usaha adalah proses perencanaan, penggunaan, dan pengendalian dana usaha agar kegiatan usaha berjalan efektif dan efisien. Yang kelima yaitu perilaku keuangan. Perilaku keuangan merupakan sikap dan tindakan individu dalam mengelola keuangan yang dipengaruhi oleh kebiasaan, pengalaman, dan pengetahuan keuangan. Selanjutnya yaitu 2.2 teori pendukung. Yang pertama adalah literasi keuangan. Literasi keuangan adalah kemampuan memahami dan menggunakan informasi keuangan dalam pengambilan keputusan keuangan usaha. Yang kedua yaitu teori kebiasaan. Teori kebiasaan menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan, termasuk kebiasaan mencampurkan keuangan pribadi dan usaha. Yang ketiga yaitu pencatatan keuangan sederhana. Pencatatan keuangan sederhana merupakan pencatatan pemasukan dan pengeluaran usaha secara teratur agar kondisi usaha dapat diketahui dengan jelas. Selanjutnya yaitu faktor perilaku keuangan UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti literasi keuangan, kebiasaan tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, self-control, dan perencanaan keuangan. Selanjutnya adalah uraian teoritis. Dalam penelitian ini, kami berlandaskan pada 3 konsep utama. Yang pertama adalah pemisahan keuangan pribadi dan usaha, yaitu praktik yang memisahkan secara jelas antara uang yang digunakan untuk kebutuhan pribadi dengan uang yang dikelola sebagai modal dan pendapatan usaha. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi perilaku pemisahan keuangan, seperti tingkat literasi keuangan, kebiasaan kondisi ekonomi, dan pola pikir pelaku usaha. Yang ketiga adalah keberlangsungan usaha mikro, di mana pemisahan keuangan yang baik diyakini menjadi salah satu fondasi agar usaha mikro dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha mikro termaksud
PKL yang belum memisahkan keuangan pribadi dan usaha mereka. Di antaranya yang pertama ada Waruyu dan Apriliani 2024 yang menemukan bahwa pencampuran keuangan menyulitkan pedagang kaki lima dalam mengetahui laba usahanya. Kemudian ada Nisrina di tahun 2025 memperkuat hal tersebut dengan temuan bahwa sebagian besar UMKM kuliner belum memisahkan kas pribadi dan usaha. Sementara itu, Bene dan Sanga di tahun 2024 serta Setiawan di tahun 2004 juga mengungkapkan bahwa rendahnya kemampuan pengelolaan keuangan menjadi akar dari perilaku pencampuran tersebut. Dan di sisi lain, ada yang kelima ada Hutauruk di tahun 2024 membuktikan bahwa perilaku pengelolaan keuangan yang baik termasuk pemisahan kas dapat meningkatkan kinerja usaha secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan menggunakan angka atau perhitungan statistik. Pendekatan deskriptif berarti peneliti berusaha menggambarkan secara rinci perilaku pedagang kaki lima khususnya dalam memisahkan atau mencampurkan keuangan pribadi dan usaha berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mengetahui bagaimana pedagang memaknai dan menjalankan pengelolaan keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, kriteria informan adalah pedagang kaki lima yang sudah berjualan selama setahun, kemudian mengelola keuangannya sendiri dan bersedia untuk diwawancarai, sehingga data yang diperoleh benar-benar relevan. Kemudian sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu data yang diperoleh langsung dari pedagang melalui wawancara, observasi, dan data sekunder itu data pendukung misalnya dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Kemudian dalam penelitian ini keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi, yaitu cara mengecek kebenaran data dengan membandingkan dari berbagai sisi. Triangulasi yang digunakan itu meliputi triangulasi sumber, yaitu membandingkan jawaban antar pedagang kaki lima untuk melihat kesamaan atau perbedaan informasi. Kemudian triangulasi teknik, yaitu membandingkan data, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian triangulasi waktu, yaitu pengambilan data dilakukan lebih dari satu untuk memastikan konsistensi jawaban. Kemudian triangulasi tempat, yaitu mengamati beberapa pedagang dengan lokasi atau jenis usaha yang berbeda. Selain itu dilakukan juga member check, yaitu peneliti mengkonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sudah sesuai dengan maksud mereka. Dalam analisis data terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama reduksi data, yaitu memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan peneliti. Kedua adalah penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk uraian agar mudah dipahami. Yang ketiga itu penarikan kesimpulan, yaitu menentukan hasil akhir berdasarkan data yang telah dianalisis. Dan yang terakhir interpretasi data, yaitu menjelaskan makna dari data tersebut, seperti alasan pedagang mencampurkan keuangan berdasarkan kebiasaan, kebutuhan ekonomi, dan pemahaman mereka. Melalui tahapan ini, peneliti dapat memahami secara mendalam perilaku pengelolaan keuangan pedagang kaki lima di pasar Selipi. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Jadi penelitian ini berawal dari kondisi yang sering kita lihat di lapangan ketika banyak pedagang kaki lima di pasar Selipi masih campur aduk antara uang pribadi dan uang usaha mereka sehari-hari. Untuk memahami hal itu kita pakai dua teori. Yang pertama teori kebiasaan yang bilang bahwa mencampurkan keuangan itu sudah jadi kebiasaan yang mengakar dan susah diubah begitu saja. Yang kedua itu teori perilaku keuangan yang menjelaskan bahwa cara orang mengelola uang usaha sangat bergantung pada seberapa besar pengetahuan dan pengalaman keuangan yang mereka punya. Dari dua teori tersebut kita bisa melihat tiga hal, yaitu seberapa paham pedagang tentang pentingnya memisahkan keuangan, bagaimana praktik pengelolaan keuangan mereka sehari-hari, dan faktor apa saja yang bikin mereka melakukan atau tidak melakukan pemisahan. Mulai dari kebiasaan, pendidikan, sampai tekanan kebutuhan keluarga mereka. Nah, dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang diharapkan agar dapat menjadi dasar dalam merancang strategi edukasi dan pendampingan keuangan
yang tepat sasaran bagi pedagang kaki lima sehingga usaha mereka bisa lebih stabil dan berkembang dalam jangka panjang. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan yang maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.